Selasa 3 Januari 2022, hari kedua perdagangan di tahun ini 2023. Masih belum ada ya, kalau kita melihat dari perdagangan kemarin, marketnya cenderung sepi, bahkan transaksinya sangatlah kecil sekali. Tadi pagi saya sempat share di channel Telegram. Nanti kita akan sedikit membahas ya market kemarin seperti apa, dan kita mau lihat ya news-news apa yang kiranya bisa membuat market lebih asik lah ya di hari ini sih. Kalau melihat memang kemarin di sesi 2 ada lonjakan sih. Jadi kita lihat aja apa ada saham-saham yang menarik. Check this out. Oke, ini perdagangan tadi kemarin ya. Ini saya tadi share di channel Telegram 5:30, dimana perdagangan kemarin ini sepi aja, transaksinya bahkan capai hanya 5,5 triliun ya dalam sehari ya. Ini sangatlah kecil ya. Kalau memang dilihat dari marketnya sangatlah slowly. Cuman saya sesi 2 tidak melihat market sama sekali karena marketnya cenderung sepi dan tidak ada info yang masuk ya. Jadi yang kita nikmatin aja ya, marketnya memang seperti ini. Marketnya memang kondisinya sedang seperti ini, ya udah. Kita jangan terlalu mengambil resiko untuk tetap melakukan trading. Kalau memang tidak ada info ya udah kita biarin aja dulu. Oke. News yang ada yang pertama dari ESA-nya beberapa ini ya. ESA bakal private placement ya, by the way, siap-siap kecipratan cuan. Nah, ini mereka akan melakukan private placement atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PTHMET. Dan ini aksi corporate bakal digunakan untuk investasi. Merujuk prospektus, ESA akan menerbitkan 1,56 saham biasa dengan nominal 10 per saham ya. 10 per saham atau setara 10% dari jumlah modal yang ditetapkan dan disetor. ROBSLB-nya tanggal 8 Februari, jadi 1 bulan lagi, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan, di mana pemegang saham yang berhadir atau diwakili dalam rapat tersebut adalah pemegang saham yang tercatat pada 16 Januari. Jadi masih bisa. Oke. Sebelumnya, akhir 2022, ESA telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan CVL dan GT untuk membeli 233.020 saham PAU dengan nilai nominal 1 juta per saham yang dimiliki oleh CVL dan GT. Jadi nanti ESA membeli ya dari ini sahamnya PAU yang dimiliki CVL dan GT. Rencananya uang hasil private placement akan digunakan sebagai pembayaran penuh dan sebagian dari pembayaran penuh atau sebagian dari pembelian saham tersebut. Jadi private placement dulu, baru nanti untuk membeli sebagian saham yang digunakan saat perjanjian. Untuk diketahui, CVL adalah pemegang saham pengendali sekaligus presiden direktur ESA, sedangkan GT adalah pemilik manfaat akhir perseroan, sehingga pasar transaksi ini merupakan transaksi afiliasi. Ya betul, di depan udah. Oke, jadi mereka akan private placement dulu untuk melakukan aksi korporasi selanjutnya atau transaksi afiliasi. Oke, kita lihat ya ESA seperti apa. ROBSLB-nya baru di Februari, jadi mungkin private placement-nya setelah Februari itu. Ya kalau saya melihat ini akan turun dulu sih 780 sih, belum ada yang menarik. Oke, lanjut. Nah, kita nanti menunggu lagi ya prospektusnya seperti apa si private placement-nya. OASA tetapkan harga pelaksanaan right issue 100 per lembar. Versindo masih rajin belanja. Oke, dia akan melakukan right issue penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Kalau tadi tidak memesan efek ya, nih tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Kalau ini hak memesan efek terlebih dahulu. Tahu bedanya ya, right issue dan private placement. 100 mencapai dananya nanti mencapai 598 miliar. Oke, sebenarnya Gatot telah menyatakan akan menyerap sebanyak 3 miliar ya juta ya 3 miliar lembar, maka pemegang saham itu telah menyiapkan dana 329 miliar. Dampaknya Gafur akan tetap memegang 55%.
Oke, PT Internasional ini Labuan Resort sebagai pembeli siaga akan mengambil bagian sebanyak-banyaknya ini. Oke, jadi dari total lembar yang nanti akan diterbitkan atau reissue ini 5 miliar, 3 miliar sendiri sudah ada pembelinya, itu Gafur sebagai pemegang saham utama ya, pengendali lah. Lalu selanjutnya ada PT Internasional ini pembeli siaga, yang dimana dia akan menyerap dari retail maybe yang tidak mau melakukan pembelian. Oke, ini digunakan untuk apa ya? Bagi pemuda berminat tercantum dan sehingga pembeli. Oke. Selanjutnya rencananya, nah ini 89% untuk membeli saham. Oke, berarti dia melakukan reissue untuk akuisisi ya, untuk membeli 99% saham PT Indoplas Makmur. Tepat 9 miliar doang ya. Lalu 69 akan di-store kepada Indoplasnya. Oke, berarti total yang masuk ke Indoplas adalah dapat 9 untuk akuisisi tambah 69 untuk suntik modal. Berarti 158 tadi masih 598, jadi masih 450 something. 150 oleh anak usaha baru itu akan di-store pada PT Indoplas dari guna biaya FPSA DKI Jakarta. Oke, berikutnya 340 di-store ke PT Thales Indonesia yang digunakan sebagai modal kerja. Oke, dalam pengembangan perdagangan produk bioproplen glycol dan proyek wood pellet limbah Belitung. Sisanya 40 pembiayaan kegiatan operasional proyek pengadaan peralatan dan manajemen sistem di ibu kota Nusantara. Jadi ini sebagian besar itu untuk ini modal kerja anak usahanya ini sebesar ini di start PT ini yang akan digunakan sebagai modal. Lalu sisanya buat akuisisi tadi 89, total 158 lah buat akuisisi dan store modalnya 300. Oke, salah satu bentuk apa ya, penetrasi yang luar biasa menurut saya untuk puasa sendiri. Puasa kan dia ini menarik ya, sudah break dari resistennya dari 705 selagi di atas itu menarik. Volumenya kemarin juga oke, resisten terdekat ada di 800, sekarang di 760. Oke lah, kita tunggu aja seperti apa dia puasa. Oke, lanjut. Tambah koneksi warga Australia jaring 500.000 saham Wintermar atau Vince di harga 308. John Slack menambah porsi. Oke, John Slack ini punya berapa nih? Dengan transaksi ini tabungan saham milik John Slack menjadi 2 juta, setara porsi kepemilikan sebanyak 0,0055. Oke, John Slack ini kemungkinan ini pemegang pengendali nih, pasti ada hubungannya nih, karena porsinya hanya kecil ya dia, tapi kenapa ternotis? Kita lihat ya di RTA. Ya, John Slack ini adalah salah satu komisaris dan direksi. Depannya John Slack ini adalah komisaris John Stuart Anderson Slack. Nah, ini teman-teman bisa cek di RTA masing-masing. Dia komisaris, that's why dia ter-highlight ya. Padahal porsinya hanya 0,0 berapa nih? 44,044%. Oke, itu tapi dia bukan pengendali ya. Kita lihat ya Win seperti apa. Di harga berapa tadi? Di harga 338. Sekarang harganya 320. Ini jelas ya supportnya ada di 306. Garis warna putih. Ini saya oke. Nah, ini dia setway ya. Udah break dari downtrend line. Ini setway di sini. Udah kita lihat seperti apa. Masih belum so far. Tutup 2022. Oke, Ngongjala 200.000 saham Global Media Com BMTR. Oke, beliau beli lagi di pasar nego. Wow, di pasar nego lagi.
pasar nego dia. Ya ini bilang kan transaksi di pasar nego itu dibidani sejumlah sekuritas. Paling tidak 6 sekuritas membantu transaksi Lo Keng Hong. Wow. Yang transaksi tersebut timbulannya udah sebenarnya Lo Keng Hong memborong transaksi itu pada dibidani 6 broker. Brokernya memang banyak sih beliau ini. Kalau kita cek di insider di Stockbit ya, dia memang ada transaksi di tanggal 29. Tercatatnya 29, berarti dia transaksi ini di tanggal 27. Tapi kan itu pasar nego ya, kita tidak bisa langsung menjustifikasi harganya berapa. Kalau pakai harga closing itu harganya di 276. Kalau salah saya cek di BMTR, di RTI 27 itu harga closingnya 276 untuk BMTR. 276 kita pakai itu aja lah. Aslinya bisa sih cek di sini. Ntar saya cek dulu. Kita tengok dia ada masuk di nego di pasar nego itu berapa ya. Dia masuk di pasar nego yuk. Dia masuk di pasar nego rate 27. Kita lihat broker summary. Ini stop net nego 27 dan ini BMTR. Tidak ada transaksi. Tidak ada transaksi di pasar nego. Domestic. Tidak ada ya. Tidak ada transaksi. Kita lihat ya. Apa ini ipotnya ya yang error ya? BMTR. Kita tengok dulu tanggal 27 sampai 29 deh. Ini bikin full nego. No result sih. Bahkan 27 sampai 29 ya, no result. No result. Ya ada transaksi. Ya ada juga di sini. Oke, kita hitung simpel aja ya. Dimana dia tambah 2000 lot berarti ya. Dengan harga 276 kali 200.000. Kisaran 55 juta lah beliau menambahnya. Nambahnya 55 juta, tapi kan beliau nambahnya di pasar nego ya. Bisa aja lebih rendah harganya. Oke. Kalau kita lihat ya secara chart ya BMTR seperti apa. BMTR posisinya ada di support ya, cuman volumenya masih kurang oke. Jadi ya udah, ini posisi support jelas. Nah, di sini. Oke, itu ya BMTR ya 274 stop lossnya. Cuman saya masih belum melihat ini ada info yang pasti. Jadi dia kemungkinan setway dulu lama. Jadi daripada teman-teman uangnya terbuang atau berhenti di sini, ya udah kita trading saham lain. Oke. Mungkin itu. Kalau kita lihat IHSG-nya masih sama, kemungkinan dia akan beli kotak biru sih masih. Kemarin saya menilai akan ke turun-turunnya garis warna merah, tapi ternyata tidak. Low-nya sampai 2863 aja. 6823 sorry. Tidak sampai 6814. Jadi ya mentok di sini. Kalau kita lihat candlenya ada rejection ya, ada tekanan beli yang kuat, jadi harusnya dia akan sedikit di atasnya, tapi mungkin di red sini. Oke, jadi itu semoga marketnya lebih menarik ya, lebih enjoy di hari ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.